Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triwanda Rahman dengan NIM 2011061880 dari kelas D11 semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini dibuatkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah multimedia pembelajaran di SD. Dosen pengampunya Bapak Wahyudin MPD. Baiklah anak-anak semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita di video pembelajaran kali ini. Kalau sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang tematik sekolah dasar kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia yaitu tentang iklan makanan sehat dan IPA yaitu tentang sistem pencernaan hewan ruminansia, contohnya pada sapi. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Bagus, kalian hebat. Kalian semua telah makan makanan sehat. Sekarang coba kalian sebutkan contoh makanan yang sehat dan sebutkan juga contoh kriteria makanan sehat menurut pendapat kalian. Contoh makanan yang sehat adalah buah-buahan, sayuran, susu, dan daging. Contoh kriteria makanan sehat adalah mengandung 4 sehat 5 sempurna, yaitu mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengelola makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui yang mentengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan berikut ini secara seksama. Kemudian kita akan menuliskan apa saja yang kita lihat dari iklan media cetak tersebut. Yuk kita simak sama-sama. Gambar yang pertama, tulisan kulihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Gambar yang kedua, tulisan yang kulihat adalah makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar yang ketiga, tulisan yang kulihat adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayuran dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan tulisan iklan yang telah kita baca bersama-sama, kita akan belajar tentang apa itu kata kunci, ciri-ciri dari sebuah kata kunci yang kita temukan dalam iklan, dan alasan kita mengapa memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama-sama dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan yang menandai suatu zaman atau suatu kelompok kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Yang kedua, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah
1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagian besar keseluruhan topik konsep informasi dari sebuah iklan. Ketiga, kata kunci yang kita temukan dalam iklan tersebut adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, alasan mengapa kita memilih kata tersebut sebagai kata kunci pada iklan adalah karena kata tersebut unik dan mewakili topik atau informasi pada iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu berasal dari... Betul, susu berasal dari sapi. Makanan apa yang dimakan sapi sehingga menghasilkan susu? Betul, jawabannya yaitu rumput. Jenis makanan apa dan bagaimana cara sapi mencerna makanannya? Sekarang, ayo kita pelajari bersama-sama. Hewan sapi disebut juga dengan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput yang dimakan oleh hewan ruminansia tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencernaan dan organ pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu pada sapi. Pertama-tama yang kita bahas adalah organ pencernaan pada sapi. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu contohnya hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca informasi tentang pencernaan pada sapi seperti berikut. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan, yaitu yang pertama gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang lambung sapi, karena lambung sapi berbeda dengan lambung manusia loh anak-anak, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang kita akan bahas bagian-bagian lambung dari sapi. Yuk, kita simak sama-sama. Yang pertama adalah rumen. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Selanjutnya yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan, mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar untuk kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.